Muhammad Attar atau yang lebih kita kenal dengan Bung Hatta. Lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya adalah ulama yang terkenal dari Batu Hampar dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Sejak kecil, Hatta dikenal sebagai anak yang cerdas. Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock, kemudian melanjutkan ke ILS di Padang. Hatta aktif berorganisasi sejak usia 15 tahun. Salah satunya, beliau mengikuti Young Sumatranan Bond cabang Padang. Pada tahun 1921, Hatta pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis. Jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri, sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami. Ketika di Belanda, Hatta aktif di organisasi pergerakan dan tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Karena aktivitasnya ini, Hatta ditangkap oleh pemerintah Belanda, kemudian dibebaskan setelah melakukan pidato pembelaannya yang sangat fenomenal, yaitu Indonesia Free. Hatta kembali ke Indonesia pada Juli 1932. Bersama Sultan Syahrir, ia menggerakkan pendidikan nasional Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, beliau diangkat menjadi penasihat Jepang. Hatta memanfaatkan kedudukannya ini untuk membela kepentingan rakyat. Hatta juga merupakan wakil ketua putra, anggota BPUPKI, dan anggota PPKI. Bersama dengan Bung Karno menjadi salah satu tokoh sentral dalam kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta memberikan sumbangsi pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Indonesia, Hatta dan Bung Karno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 resmi dipilih sebagai wakil presiden, mendampingi Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia. Bung Hatta juga digelari sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Saya sebagai calon aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, banyak sekali keteladanannya bisa diambil dari Bung Hatta.
Sosok beliau yang agamis memberikan contoh untuk selalu mengingat dan takut pada Tuhan. Sehingga dalam menjalankan tugas kita berusaha melakukan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab. Bung Hatta juga dikenal sebagai pribadi yang jujur. Nilai kejujuran ini harus diterapkan seluruh aparatur sipil negara sebagai dasar menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. Beliau selalu bijaksana dalam membuat kebijakan. Karena itu kita harus menyontohnya, menyadari setiap keputusan yang kita lakukan berdampak besar bagi masyarakat. Maka dari itu, dalam mengambil keputusan kita harus penuh pertimbangan, tidak gegabah mengambil keputusan. Salah satu keistimewaan Bung Hatta lainnya adalah intelektual yang tinggi. Sebagai anak muda bangsa, kita dituntut untuk terus belajar dan pintar dalam segala hal. Apalagi di zaman sosial media saat ini, kita dengan mudahnya mendapatkan informasi yang kita cari, tapi tidak dapat dipastikan kebenarannya. Beliau adalah seorang yang tersohor dengan julukan manusia jam yang sangat menghargai waktu. Beliau tidak menyukai keterlambatan barang semenit pun. Kedisiplinan ini terus bertahan hingga lanjut usia. Menghargai waktu membuat kita tidak bermalas-malasan mengerjakan tugas untuk melayani masyarakat. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk menghargai waktu, disiplin, dan kerja keras. Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama ini selalu menebar semangat kebangsaan dan nasionalisme. Ia selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Salah satu bentuk kecintaannya terhadap negara, beliau pernah berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan itu dibuktikannya dengan menikahi Ibu Rahmi pada tanggal 18 November 1985. Seluruh aparatur sipil negara penting memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang tinggi, karena aparatur sipil negara garda terdepan dalam membangkitkan dan menumbuh kembangkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Kita harus menjadi contoh dalam segala hal yang kita lakukan, selalu berpedoman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mengesampingkan tugas sebagai pelayan masyarakat yang harus memiliki sikap melayani, profesional, dan terpercaya.